Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Di mana pada hari ini, hari Kamis, siang ini saya bertemu dengan kelas SKP 19.2. Untuk kelas SKP 19.2 ini masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, baru bertemu 3 kali ya. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya itu saya sudah memberikan tugas yang harus dikumpulkan. Harusnya pada minggu ini ya, nanti saya akan melakukan cek sebentar. Nah, saya akan mereview dulu untuk kelas SKP 19.2 biar tidak lupa dengan tugas yang kemarin. Jadi, pada pertemuan minggu sebelumnya, itu saya sudah memberikan materi tentang normalisasi, di mana fungsi utama daripada normalisasi ini adalah untuk menyederhanakan tabel. Nah, dengan tabel yang lebih sederhana, tentunya fungsi dari tabel-tabel yang sudah dirancang dan dibuat tadi menjadi lebih optimal karena kita hanya akan mengambil data yang kita butuhkan saja, seperti itu. Tidak terlalu banyak mengambil data-data yang tidak penting atau tidak terpakai. Nah, setelah saya jelaskan tentang penggunaan normalisasi, manfaatnya, dan tahapan-tahapan yang dipergunakan, untuk yang minggu sebelumnya itu saya menggunakan 2 model. Ada yang modelnya ketika menampilkan itu dilengkapi dengan isi rekodnya secara lengkap untuk tahapan normalisasi, atau menggunakan model yang kedua, yaitu cukup simpel saja menyebutkan nama-nama fieldnya dan tabelnya saja. Jadi untuk isi rekodnya itu tidak perlu. Nah, di sini setelah saya menjelaskan dari fungsi normalisasi yang kemarin, tugas selanjutnya adalah diminta untuk membuat normalisasi untuk kasus sistem informasi penjualan. Ya, di mana diketahui bentuk anormalnya seperti berikut ini. Ini adalah bentuk anormal, ya. Nah, kemudian diminta untuk membuat bentuk normalisasinya. Nah, adapun untuk bentuk normalisasinya di sini, nanti untuk tugasnya hasil dibuat format PDF ya, dan dikumpulkan di Classroom. Untuk kelas SKP 19.2 itu paling lambat tanggal 30 September kemarin. Ya. Nah, adapun isi dari tugas meliputi tema normalisasi. Jadi tema normalisasi yang dibuat kemarin tugasnya itu tentang apa? Kemudian tabel berikut isinya, ya. Kemudian yang ketiga, tahapan-tahapan normalisasi yang selesai dikerjakan. Nah, kita akan melihat dulu hasil yang dibuat oleh kelas SKP 19.2 pada siang hari ini. Nah, kita akan lihat dulu. Ini adalah classroom dari SKP 19.2. Kita masuk ke tugas kelas untuk normalisasi. Nah, itu sudah ada 5 yang menyerahkan dari seluruh siswa yang saya kirimkan tugas. Ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu satu persatu apakah tugas yang diserahkan tersebut sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal atau belum. Nah, yang pertama punyanya Berlian Cahyani A. Ini akan kita buka dulu. Oke, untuk tugas normalisasi kita lihat dulu. Nama, name, mata kuliah, temanya
tentang data pembelian serta penjualan. Ini menurut Berliana tadi ya. Temanya tentang data pembelian serta penjualan. Terus bentuk anormalnya seperti ini, bentuk normal pertama seperti ini, bentuk normal yang kedua ada konsumen dan produk, kemudian normal yang ketiga ada produk, konsumen, dan jual. Kesimpulan, dengan adanya tabel normalisasi ini dapat mempermudah pendataan penjualan sehingga data yang didapatkan bisa lebih tertata rapi. Ini ada kesimpulannya ya. Oke, revisi untuk tugasnya Mbak Berliana Cahyani ini ya. Yang pertama, tugas revisinya itu adalah soal nomor 2 itu belum dikerjakan. Ya, di sini kan ada tugas diminta untuk menampilkan tabel berikut isi. Nah, Anda perhatikan, isinya kan tema tadi sudah dijawab tentang pembelian dan penjualan. Tabel berikut isi ini belum dijawab. Nah, yang dijawab baru sampai tahapan normalisasi. Berarti dari 3 yang diminta itu baru 2 yang dikerjakan. Untuk tabel berikut isinya itu belum. Ya, jadi ini revisi dari tempatnya Mbak Berliana Cahyani tadi. Oke, ini saya nilai sementara sekian. Silahkan tugas dilengkapi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ya, saya berikan catatan untuk Mbak Berlian. Posting dulu. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke tugas selanjutnya, punyanya Mbak Nur Inayah Fitriani. Ya, punyanya Nur Iyanah Fitriani. Kita cek dulu untuk tugas pada siang hari ini dari kelas SKP 19.2. Buat normal diketahui anormal. Ini langsung ya. Temanya belum dijawab. Jadi selalu perhatikan petunjuk untuk mengerjakan soal. Dijawab secara urut. Jangan langsung meloncat ya. Nah, di sini dia langsung masuk ke tugas normalisasinya. Di sini temanya sistem informasi penjualan barang, oke. Kemudian tabel berikut isi. Tahapan normalisasi. Seperti ini. Oke. Nah, yang tabel berikut isinya itu yang belum dijawab. Kesimpulan, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, menambah pengetahuan bagi yang belum mengerti akan normalisasi data yang digunakan di kehidupan seperti penjualan barang, peminjaman barang, atau penyewaan barang yang terjadi di lingkungan kita. Ini sama ya dengan Mbak Berliana tadi. Intinya tugas yang nomor 2 tentang tabel berikut isinya itu belum. Silahkan dilengkapi jika ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ini masih bisa direvisi nilainya ya. Jadi silahkan Anda perbaiki, Anda tambahkan revisi yang saya berikan tadi. Berikutnya ada Ade Pandu Pamungkas. Kita akan cek untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita buka dulu. Punyanya Mas Ade Pandu. Ini langsung judulnya penjualan. Bentuk normal 1, normal 2 seperti ini. Normal 3 seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Ini bahkan untuk temanya saya nggak tahu ya apakah judul penjualan tadi masuk tema atau belum. Tapi yang jelas ya,
jawab tugas sesuai petunjuk yang ada di soal. Untuk tema dan soal nomor 2 ini tentang tabel, berikut isi belum dijawab. Silakan diperbaiki jika ingin mendapatkan nilai lebih baik. Ya, jadi silakan untuk punyanya Mas Adi Pandu Pamungkas bisa direvisi. Kemudian berikutnya ada Melita Visita. Kita akan cek dulu untuk punyanya Melita Visita apakah sudah sesuai atau belum. Oke, ini dikasih kata pengantar, ada daftar isi. Tugas normalisasi. Oke. Normalisasi 2, tabel barang, tabel pesan. Normalisasi 3. Oke, ini bagus sekali ya untuk tugasnya Mbak Melita. Cuman ya ini sudah berikut isinya sudah dijelaskan. Saya anggap tugas yang paling oke nih untuk kelas SKP 19-2. Oke, lanjutkan. Sudah dibuat dalam format makalah yang rapi ya. Nah, ini contoh yang paling bagus. Kemudian satu lagi punyanya Dedi Yusuf. Coba cek dulu punyanya Melita Visita tadi. Sudah saya isikan nilainya tapi belum masuk. Udah ya? Oke, sekarang punyanya Dedi Yusuf. Kita cek dulu hasil yang ditampilkan Mas Dedi Yusuf. Ini juga sama, tabel isi, tahapan normalisasinya seperti ini, kesimpulan. Oke, ini juga oke ya. Saya berikan nilai yang sama. Ini untuk Mas Dedi Yusuf. Oke, jadi untuk kelas SKP 19-2 ini yang sudah mengumpulkan dan sesuai dengan instruksi itu ada 2. Yang lainnya kalau ingin lebih baik tugasnya bisa direvisi. Bagi yang belum tetap saya tunggu. Tolong perhatikan petunjuk untuk mengerjakan soal. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada siang hari ini ya. Adapun tema yang kita angkat adalah tentang istilah DBMS dan SQL. Apakah DBMS itu? Nah, kita lihat di sini DBMS itu adalah database management system. Ya. DBS itu adalah database management system, di mana sistem perangkat lunak atau software yang memfasilitasi untuk membuat, merawat, dan menggunakan database elektronik. Nah, kita lihat di sini ada 3 hal dasar dari DBMS, yaitu ada defining, ada constructing, dan manipulating. Untuk defining di sini ini lebih mengarah kepada specific types ya. Jadi tipe-tipe data yang dipergunakan ada tipe karakter, tipe datetime, kemudian ada tipe string, ada tipe single, double, dan lain-lain. Termasuk juga dari sisi berapa width-nya, kemudian description-nya, kemudian
jenisnya apakah dia termasuk primary key atau secondary key atau hanya field biasa ya. Ini kalau kita lihat dari defining. Kemudian yang berikutnya ada constructing. Ini terkait dengan loading the data. Nah, jadi pada saat kita memanggil tabel yang kita inginkan, itu harapannya tidak terjadi error atau masalah ya. Jadi diusahakan pada saat kita membangun atau membuat tabel tersebut itu tetap dalam posisi successful, tidak ada masalah untuk pembuatan tabelnya. Nah, kemudian untuk manipulasi ini terkait dengan query the data. Kita ketahui bahwa ada beberapa perintah query yang bisa dipergunakan untuk melakukan manipulasi data. Di antaranya ada perintah untuk menambah, kemudian menghapus, kemudian melakukan edit, ataupun menampilkan data sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini masuk dalam kelompok manipulating. Berikutnya ada istilah database language. Apakah database language itu? Database language di sini merupakan perantara bagi user untuk berinteraksi dengan database yang tersimpan pada data store. Contohnya ada SQL, ada DBase, ada Quell, dan lain-lain. Nah, untuk database language terdiri dari dua bentuk, ya, yaitu Data Definition Language atau DDL, di mana di sini bahasa untuk mendeskripsikan data, ya, ada yang namanya data dictionary. Kemudian yang kedua ada Data Manipulation Language atau yang dikenal dengan DML. DML di sini merupakan bahasa yang dipergunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu database. Nah, apa saja kegiatan atau bahasa yang dipergunakan? Ada yang namanya inserting. Insert itu untuk menyisipkan atau menambahkan data. Kemudian ada deleting untuk menghapus. Ada updating untuk memperbaiki atau melakukan modifikasi. Kemudian ada searching untuk melakukan pencarian. Dan loading untuk melakukan pemanggilan terhadap database. Nah, berikutnya kita masuk ke query. Query merupakan ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan didapatkan kembali dari sebuah database. Nah, SQL atau Structure Query Language ya, merupakan bahasa yang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. SQL diciptakan dengan menggunakan sedikit kata. SQL standar ditentukan oleh Komite Standar ANSI dan disebut dengan ANSI SQL. ANSI singkatan dari American Nation Standard Institute. Di luar ANSI ada terdapat PL-SQL, Transact-SQL, dan lain-lain. Nah, untuk SQL sendiri merupakan bahasa query baku untuk DBMS. SQL diambil sebagai bakuan sejak tahun 92. Awalnya diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix. Sekarang pada DBMS berbasis PC seperti DBase dan FuxPro. SQL sendiri bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi atau high level. User hanya menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS. SQL dapat disisipkan ke beberapa bahasa pemrograman, baik yang bersifat under DOS, kemudian visual, ataupun yang berbasis network atau jaringan, seperti pemrograman web. Ini semua bisa disisipkan ya. Ada bahasa, kalau untuk DOS itu ada bahasa C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Untuk visual itu ada Visual Basic, ada Delphi, ya, Visual Fox Pro, dan lain-lain. Untuk bahasa web itu ada
ASP, ada PHP, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lihat dari penggunaan SQL. Sekarang kita akan melihat apakah manfaat dari SQL itu. Dengan mempelajari SQL, maka dapat berinteraksi dengan hampir semua database besar yang beredar saat ini. Tidak ada pengecualian. Kemudian yang kedua, SQL mudah untuk dipelajari karena statement dibuat berdasarkan bahasa Inggris umum. Kemudian yang ketiga, SQL merupakan bahasa yang sederhana tetapi kuat. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari SQL. Berikut adalah beberapa DBMS yang menggunakan SQL. Ada DB2, Ingress, Informix, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ada MySQL, PostgreSQL, ada RDB, ada Sybase, ada Interbase, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah SQL yang kita arahkan ke DDL atau Data Definition Language untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur basis data. Ini adalah fungsi dari DDL tadi. Contohnya seperti pembuatan basis data, pembuatan tabel, dan sebagainya. Contoh dari DDL ini adalah perintah create. Create di sini untuk membentuk basis data dan tabel atau indeks. Yang kedua ada alter, fungsinya untuk mengubah struktur tabel. Dan yang ketiga ada drop, untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama adalah perintah create. Create database digunakan untuk membentuk basis data. Sintak yang dipergunakan meliputi create database diikuti nama database. Contohnya adalah create database academy. Nah, ini contohnya kita membuat database dengan nama academy. Yang kedua, create table. Fungsinya untuk membentuk tabel dari basis data. Nah, yang kedua untuk menyebutkan spesifikasi dan batasan atribut. Sintaknya, create table diikuti nama tabel, ada field 1, type, diikuti dengan size, field 2, type diikuti dengan size, dan seterusnya. Contohnya, ini ada contoh untuk penggunaan pembuatan sebuah tabel dengan nama karyawan, kemudian fieldnya ada first name dengan tipe char, widthnya 15, last name char, widthnya 15, SSN char, widthnya 9, bdate, date, address char, widthnya 30, sex char, widthnya 1, salary desimal, widthnya 10 dengan digit di belakang koma ada 2. Contohnya misalkan 5000,05. Nah, jadi 05 itu hasil dari 2 digit ini. Berikutnya setelah kita lihat create table tadi ada create index. Ya. Create index membentuk berkas indeks dari tabel. Indeks biasanya dipergunakan untuk mempercepat proses pencarian. Sintaknya adalah create unique, indeks diikuti nama indeks, on nama tabel diikuti kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Contohnya ada create index karyawan IDX, on karyawan dalam kurung SSN. Ya, ini tadi untuk contoh dari create index. Nah, kemudian alter. Perintah alter ini ada alter table. Biasanya dipergunakan untuk mengubah struktur tabel. Contohnya menambah struktur dengan menggunakan sintak alter tabel diikuti nama tabel, add field, type dalam kurung size. Contoh, misalkan ingin menambahkan kolom job pada tabel karyawan dengan tipe karakter selebar 12. Maka menjadi alter tabel karyawan,
add job char dalam kurung 12. Itu untuk contoh tabel. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin menghapus kolom? Menghapus menggunakan perintah drop, ya. Sintaknya adalah alter tabel diikuti nama tabel, drop, kolom, field. Misalkan ingin menghapus kolom job, ya, maka di sini perintahnya menjadi alter tabel karyawan, drop kolom job. Nah, untuk drop sendiri itu dibagi ada 3, ada drop database, ada drop table, dan ada drop index. Untuk drop database sendiri, ya, di sini menghapus basis data fungsinya. Contohnya drop database akademi. Langsung saja nama database-nya apa, itu dituliskan di belakang. Nah, kemudian untuk drop tabel, fungsinya untuk menghapus tabel. Contohnya drop tabel karyawan. Ya, jadi apa yang kita drop, apa yang kita hapus, itu di belakangnya mengikuti. Kalau database ya database, kalau tabel ya tabel. Kemudian yang terakhir drop index. Fungsinya untuk menghapus berkas indeks. Contohnya drop index karyawan IDX. Nah, itu tadi adalah materi untuk siang hari ini yang bisa saya sampaikan untuk kelas SKP 19.2. Seperti biasa pada akhir materi itu saya memberikan kuis. Kuis pada siang hari ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 bentuk database language. Yang kedua, ada berapa jenis drop dan sebutkan. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh DBMS yang menggunakan DDL. Nah, silahkan kuis dijawab pada kolom komentar YouTube channel yang biasanya nanti akan di-share pada WA Group. Jangan lupa jika ada yang tidak paham, silahkan untuk ditanyakan. Bisa melalui WA Group atau langsung japri kepada saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya kelas SKP 19.2 pada siang hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.